Oke, mari kita mulai. Baik, tapi untuk menambahkan energi, saya sarankan ke istana di sana. Kemungkinan besar banyak manusia langka berada di situ. Sudah pasti. Hidup Jokowi! Oke, mari kita mulai. Bagian 2. Kehancuran bagi kerajaan. It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. An overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like I bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. And the more that you push and the more that you fight, is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't seen the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. Cih, kenapa kayak pengecut gitu ya? Entahlah, aneh benar. Oke lah, bentar. Gua mau musnahkan pejabat korup. Maksud gua tuh, gua mau musnahkan mafia-mafia dulu di bumi ini. Muak gua lawan mafia, gak ada seru-serunya. Padahal pakai kemampuan di bawah rata-rata anjir. Jarjir. Udahkah saja lu bantai mafia yang bersangkutan? Lagian, kayaknya udah cukup kita bermainnya. Udah berapa mah hilang gara-gara kita? Gak tahu dah. Dari kecil soalnya. Oke, Revin, pindahkan. Berapa jumlah mafia total di bumi ini? Sekalian aja pejabat-pejabat korup di Nusantara ini. Baik, dimengerti. Kok suara lu jadi cewek anjing? Maaf, saya bukan Revin. Saya Nessa, asisten yang akan melayani Anda di saat Anda dalam mode vampir. Revin sudah sepenuhnya di bawah bayangan Anda, Tuhan. Dan sekarang saya yang menggantikannya. Mulai sekarang sampai seterusnya, saya mempunyai banyak kelebihan dibandingkan Revin atau sistem dahulu Anda. Cih, bisa gitu. Oke, lanjutkan. Baik, mulai menghitung. Jawaban didapatkan. Total pejabat korup adalah 2.571 pejabat di seluruh dunia dan Nusantara ini. Penting, ini prediksi di dunia level animasi, bukan di dunia nyata ya guys. Cepetan. Kalau mafia berapa? Mafia yang bersangkutan adalah 4.526 di seluruh dunia. Dan 4.500-nya semua menginginkan dan mengincar mata milik Anda atau sahabat Anda. 26 di antara itu, mereka lebih mengincar kalung bayangan abadi yang Anda ciptakan. Dan sekarang berada di tangan sekretaris Anda di masa gelap. Ya kemungkinan besar, vampir yang mengincar Anda ada dianya. Oke, sekarang sebarkan klon sebanyak mungkin untuk memusnahkan mereka semua. Maaf, saya tidak sarankan dengan cara begitu. Dikarenakan menguras energi yang terlalu besar dan lama prosesnya. Saya sarankan gunakan esen atau kemampuan badai angin panas. Badai ini terbuat dari 25% aura bayangan Anda yang bisa mematikan mafia itu dengan hanya menghisap udaranya. Tapi tidak disarankan untuk menggunakan terhadap pejabat
karena tidak ada sifat khusus yang bisa diambil selain kerakusan. Tapi rakyat biasa pun banyak yang rakus. Tenang, badai ini tidak mempan kepada rakyat atau masyarakat yang biasa. Jikalau Anda pilih untuk memusnahkan mafia saja, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Oke, gas lah. Gua mau fokus ke bawahan gua dulu. Jadi, mafia musnahkan dulu. Nanti kalau gua pengen lawan lagi, tinggal gua bangkitkan dengan menjadi Raja Iblis. Kayak pernah dengar. Itu di anime Rimuru gak sih? Iya, tapi apa salahnya kita mencoba? Kalau kata gua, mencobalah semampunya, urusan dihujat. Tinggal buktikan dengan aksi nyata, yaitu perubahan. Kelas King. Lapor, akses atau kemampuan berhasil diciptakan. Dan sekarang Anda udah mulai bisa untuk mengeluarkan badai itu kapanpun. Tapi cuma bisa digunakan 5 kali saja. Kalau udah mencapai limit, kemampuan ini otomatis bakalan diganti dengan memusnahkan mafia yang gak bersalah, atau sebaliknya apa yang diminta. Baiklah, sekarang luncurkan badai itu dengan kecepatan 1 tahun cahaya. Baiklah. Udah, mafia berhasil dimusnahkan. Dan sekarang, mereka berada dalam bayangan Anda. Buset, cepat amat. Maaf, itu permintaan Anda. Jadi, saya hanya bisa ikut arahan Anda. Udah Van. Udah katanya, tapi kebenarannya nggak tahu. Walah, tapi gila sih. Kemampuan lu banyak amat Van. Sekarang lu udah keren banget. Keren ya. Padahal semua yang gua lakuin cuma buat nutupin kekosongan yang dia tinggalin. Sebanyak apapun yang gua capai, rasanya tetap hampa. Dulu gua cuma pengen dia lihat, pengen dia bangga. Tapi sekarang, bahkan buat nyapa dia aja, gua udah gak berhak. Terkadang lucu ya. Dia bisa pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sedangkan gua masih di sini, nungguin dia kembali. Padahal gua tahu itu gak bakalan terjadi. Alasannya gak direstuin. Ternyata malah jadi tameng yang paling aman buat ninggalin orang yang tulus. Padahal gua tahu bukan restu yang kurang, cuma hatinya aja yang udah berubah arah. Gua cuma heran, gimana bisa seseorang yang bilang cinta tapi pergi segampang itu. Gua yang dulu percaya dia tulus, sekarang menyesal. Karena gua udah kasih segalanya ke orang yang bahkan gak ada niat buat tinggal. Sekarang gua sadar, kadang yang paling nyakitin bukan kehilangan dia, tapi nyadar kalau selama ini gua berjuang sendirian. Dan yang paling bodoh adalah gua masih berharap dia sadar. Padahal dia udah gak pernah peduli sama gua. Van, gua dulu juga pernah di posisi lu, nungguin seseorang kembali, yang bahkan udah gak mau lihat gua lagi. Sakitnya bukan main. Sampai gua ngerasa hidup cuma sekedar napas doang. Tetapi dari situ gua sadar, terkadang kita harus berhenti menunggu orang yang ninggalin kita, biar diri kita bisa nemuin alasan baru buat jalan ke depan lagi. Lu kuat Van, hanya saja lu belum sadar kalau luka lu itu bukan akhir, tapi awal buat jadi seorang yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Makasih ya bro. Lu selalu mengerti dengan perasaan gua. Iya, aman bro. Siapa kau? Bisa-bisanya masuk ke dalam istana tanpa sedikit luka. Prajurit, bunuh mereka.
お前が権力を握っているのはここか？権威のためだけに組み忘れたのか？お前たちのような奴らは人を苦しめることにけては最悪だ。だから今ここでこの地位から引きずり下ろす金のため忘れたのか？忘れた人ことにかけては最悪だ。だから今ここでお前をこの地位から引きずり下ろす。 Apa yang kau katakan? Bahasa aja Jedron. Sama aja anjir, gak akan paham mereka. Iya juga. Ya udah, bahasa Indo aja. Oke, jadi ulangi. Iya. Ternyata di sini kalian memegang kekuasaan. Demi uang saja kalian melupakan rakyat. Orang-orang seperti kalian adalah sampah. Dalam urusan menyiksa manusia, kalian yang terbaik. Karena itu, sekarang aku akan menarik kalian turun dari jembatan itu. Alah bacot.